Alhamdulillah hadirin sekalian, kita sudah menyelesaikan terkait dengan kisah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun yang akan diceritakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hadirin sekalian, tentu akan sulit memahami dan sulit kita pahami apa yang terjadi di kota Makkah kalau kemudian kita langsung membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian hadirin sekalian, kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail dan keluarga-keluarga mereka itu merupakan keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari situlah kemudian kehidupan mulai terbuka sehingga kota Makkah menjadi kota yang diberkahi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan Nabi kita Nabi Ibrahim bersama dengan istri beliau dan juga anak beliau Ismail, yang bersama-sama diperintahkan oleh Allah untuk membangun kota Makkah. Sehingga kita saksikan hadirin sekalian, kota Makkah sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam atau sejak Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita telah memahami hadirin sekalian bagaimana awal pertama kali dimulainya kehidupan di kota Makkah, ketika Ismail alaihissalam menepukkan kakinya di atas gunung Sofa, sehingga keluarlah daripada itu air yang disebut dengan air Zam-Zam, yang dari air itulah hadirin sekalian muncul kehidupan. Ketika suku Jurhum melewati daerah Makkah dan melihat Ismail dan ibunda Hajar sedang memanfaatkan air tersebut, mereka pun meminta untuk hidup bersama-sama, sehingga terbentuklah kota Makkah yang sungguh luar biasa hadirin sekalian manfaatnya. Bahkan hingga saat ini kota tersebut menjadi kota yang memiliki banyak kemanfaatan dan dijadikan sebagai kiblat kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah salat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun hadirin sekalian, dalam Al-Quran Allah menyebutkan ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji, Ibrahim mengatakan bahwasanya wa may yablughu sauti. Bagaimana mungkin suaranya tidak akan bisa sampai. Kalau dia harus sampaikan tentang ibadah haji kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, maka sungguh dia tidak akan sanggup. Tetapi karena Allah memberikan kekuatan dan memberikan kemudahan baginya, maka seketika dia naik di atas gunung, Nabi Ibrahim naik ke atas gunung, dan dia menyampaikan meskipun suaranya yang tidak bisa terdengar ke seluruh penjuru dunia, tapi dia mengatakan ayyuhan nasu u'tu ilal hajj, wahai sekalian manusia, u'tu ilal hajj, datanglah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka seketika hadirin sekalian, suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin yang diutus oleh Allah, sehingga terdengarlah suara beliau hingga ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Dan mulai pada saat itu mulailah berdatangan orang-orang kaum muslimin yang meyakini dan beriman kepada Allah dan kepada Nabi Ibrahim dan ajaran yang dibawa oleh beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit hadirin sekalian pembelajaran terkait dengan sirah kita, yaitu awal munculnya kemusyrikan di kota Makkah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kota Makkah sejak dari awal, sejak pertama kali dibangunnya daerah tersebut sudah berada dalam ketakwaan. Sejak Nabi Ismail dan Hajar berada di bukit Safa dan Marwah di kota Makkah, maka sudah dimulai dengan kehidupan yang dihiasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sekalian, dalam kurun waktu yang begitu lama, dalam wilayah yang diberkahi tersebut, Allah mempertahankan namanya. Tiba-tiba kemudian datanglah kemusyrikan, kekafiran. Ada sebagian golongan-golongan yang kemudian masuk ke kota Makkah dan mulai melemparkan isu-isu kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kali muncul hadirin sekalian, awal pertama kali munculnya kesyirikan di kota Makkah adalah ketika
seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tokoh yang pertama kali ya, menyebarkan kekafiran dan kemusyrikan di kota Makkah, yaitu Amr bin Luhai. Sebelumnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai ya, merupakan ya, seorang penduduk yang berasal dari suku Khuza'ah. Ya. Jadi hadirin sekalian, sebagaimana kita pahami hadirin sekalian bahwasanya yang menguasai kota Makkah adalah suku Jurhum. Ya, jadi suku Jurhum ini hadirin sekalian adalah mereka yang berasal dari Yaman, yang kita pahami ketika bendungannya rusak karena yang Allah timpakan azab kepada mereka, sehingga mereka berpindah dari kota Yaman, negeri Yaman ke negeri Syam. Tapi ketika mereka melihat ada Hajar dan Ismail tinggal di kota Makkah pada saat itu, sehingga mereka pun ikut bersama dengan Hajar dan Ismail dan berusaha membangun kota Makkah sehingga menjadi kota yang ya penuh dengan kenikmatan yang sebelumnya tidak pernah disadari akan ya terjadi hal tersebut. Jadi dari sekalian suku Jurhum lah yang kemudian menjadi mayoritas ya pertama kali ketika kota Makkah tersebut dibangun. Tiba-tiba dari sekalian datanglah suku Khuza'ah, ya, datanglah suku Khuza'ah yang berusaha kemudian memerangi kaum ya atau suku Jurhum. Ya, jadi suku Khuza'ah dan suku Jurhum berperang hadirin sekalian ya untuk menguasai kota Makkah pada saat itu. Ya, mereka berperang ya untuk menguasai kota Makkah. Hingga hadirin sekalian, ketika terjadi peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah, ya maka dimenangkanlah peperangan tersebut oleh suku Khuza'ah. Suku Jurhum yang telah bertahun-tahun lamanya membangun negeri tersebut, ya harus rela kehilangan negeri yang mereka bangun selama itu dan diberikan kepada suku Khuza'ah yang memang punya kekuatan yang mampu mengalahkan suku Jurhum. Ya, sehingga hadirin sekalian, mulai dari situlah ya suku Khuza'ah mulai membawa ajaran-ajaran kekafiran, mulai membawa ajaran-ajaran kesyirikan. Ya. Dikenal hadirin sekalian salah seorang pemimpin beliau, pemimpin dari suku Khuza'ah, namanya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai disebutkan dalam riwayat beliau sedikit pun tidak tahu. Jadi hadirin sekalian, ketika terjadi peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah, ya suku Jurhum sudah menemukan air Zam-Zam. Ya, jadi mereka tahu di mana letaknya air Zam-Zam. Ya, ketika mau berperang dengan suku Khuza'ah, mereka sengaja menimbun ya, atau menutup mata air Zam-Zam ya, menyembunyikan air Zam-Zam dari ya, suku Khuza'ah agar ketika suku Khuza'ah menang, mereka tidak bisa mendapatkan air Zam-Zam. Makanya hadirin sekalian, selama kurang lebih 300 tahun, bahkan lebih dari 300 tahun ya, berkuasa di kota Makkah, suku Khuza'ah ya tidak pernah menemukan air ya, tidak pernah menemukan air. Padahal sebenarnya ada air, hanya disembunyikan oleh suku Jurhum yang ya mereka sengaja menyembunyikan supaya ketika mereka kalah dengan peperangan tersebut, ya suku Khuza'ah tetap dalam keadaan tersiksa karena tidak menemukan air. Ya. Kurang lebih 300 tahun ada yang sekalian berkuasa suku Khuza'ah, ya tidak menemukan air, sehingga Amr bin Luhai sebagai seorang pemimpin dan yang kemudian saat itu ya diperintahkan untuk ya, memimpin kota Makkah dari suku Khuza'ah. Beliau hadirin sekalian, ya, suatu ketika melihat ya, sebagian orang ya, menyembah ya, patung, ya, menyembah sebagian orang menyembah patung. Ya. Disebutkan dalam riwayatnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Patung yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai adalah Buhai. Ya. Jadi patung itulah hadirin sekalian yang kemudian diyakini ya akan memberikan manfaat dalam kehidupan mereka. Ya. Dari setelah kemudian mereka meyakini bahwasanya ya dengan meminta kepada patung maka akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan mereka. Akhirnya hadirin sekalian, Amr bin Luhai membeli patung tersebut. Ya, dia membeli patung tersebut ya karena dia melihat banyak orang menyembah patung itu dan banyak meminta ya agar diberikan ya, rezeki, agar diberikan kekuatan, agar dijauhkan dari berbagai macam persoalan hidup dan lain sebagainya. Ya, muncullah ketertarikan Amr bin Luhai, ya, seorang pemimpin kaum kufar, untuk membeli patung tersebut dan membawanya ke kota Makkah. Ya, dibawanya ke kota Makkah dan dia memerintahkan kepada seluruh penduduk yang ada di kota Makkah, khususnya suku Khuza'ah, ya, untuk menyembah kepada patung ini, untuk meminta kepada patung ini supaya
ya supaya patung ini mampu memberikan manfaat kepada mereka, paling minimal ya diberikan air. Ya, paling minimal diberikan air. Karena pada saat itu hadirin sekalian, penduduk Khuza'ah, suku Khuza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai ya juga belum mendapatkan air ya dan belum menemukan keberadaan air Zam-Zam yang sebenarnya sudah ada ya sejak lama ya di kota Makkah pada saat itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang dibawa oleh Amr bin Luhai sebagai seorang pemimpin di kota Makkah ya. Dia memerintahkan kepada penduduknya untuk menyembah patung ya. Dia berharap dengan menyembah patung itu akan memberikan manfaat ya, akan memberikan kebermanfaatan, baik itu melancarkan rezeki mereka ya, baik itu menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Dan apapun yang mereka inginkan, maka mereka minta kepada patung-patung tersebut. Karena diyakini bahwasanya patung-patung tersebut hadirin sekalian yang mampu memberikan manfaat kepada kehidupan mereka. Maka hadirin sekalian, muncullah aturan yang dibuat oleh Amr bin Luhai sebagai pemimpinnya ya, dari suku Khuza'ah di kota Makkah pada saat itu ya. Dia memerintahkan kepada seluruh penduduk Makkah ya untuk membuat patung ya. Maka hadirin sekalian, pada saat itu hampir seluruh mayoritas penduduk Makkah menjadi ahli pembuat patung ya, menjadi ahli pembuat patung. Dan Amr bin Luhai memerintahkan kepada mereka bahwasanya keahlian mereka membuat patung ya harus dijadikan sebagai ladang ya untuk mencari rezeki. Jadi hadirin sekalian, mereka membuat patung ya karena sudah didoktrin oleh Amr bin Luhai bahwasanya patung-patung ini memberikan manfaat. Akhirnya sebagian ya, penduduk Makkah ya berusaha menjadikan dirinya ahli dalam membuat patung, sehingga mereka menjadikan keahlian itu untuk membuat patung dan menjual patung-patung tersebut. Ya, setelah dibuat, dibentuk matanya, dibentuk hidung dan lain sebagainya, kemudian dijual. Ya, kemudian disampaikan kepada mereka bahwasanya ini akan memberikan manfaat. Ya, tentu ini adalah akal-akalan yang dibuat oleh ya pemimpin kaum kufar ya, yang ya sengaja dilakukan untuk ya memberikan keuntungan kepada mereka. Ya, karena hadirin sekalian, tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan pada saat itu kecuali membuat patung. Ya, sehingga dengan membuat patung dijual itu bisa menjadi lahan bisnis bagi mereka ya, dan bisa menjadi ya keberuntungan ya, dan penghasilan yang muncul dari mereka. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga suatu ketika hadirin sekalian, ya, Amr bin Luhai beliau melihat ya patung yang diletakkan di Bukit Safa bernama patung Isaf, dan di Bukit Marwah ada patung bernama Nailah. Usut hadirin sekalian, ternyata patung Isaf dan patung Nailah ini sudah ada sejak suku Jurhum berkuasa di kota Makkah pada saat itu. Sebelum ditaklukkan suku Khuza'ah, patung Isaf dan patung Nailah ini ya sudah ada di kota Makkah. Maka Amr bin Luhai ya, ketika dia pergi ke Bukit Safa dan melihat ke Bukit Marwah ada dua patung ya. Seketika dia mengambil patung itu dan dia meletakkannya di Makkah ya. Dia meletakkannya di Makkah atau di sekitar Ka'bah. Ya, dia meletakkannya di sekitar Ka'bah dan menyembah patung tersebut dan memerintahkan kepada seluruh penduduknya untuk menyembah patung tersebut. Padahal hadirin sekalian, kalau kita melihat sejarah patung Isaf dan patung Nailah ini sungguh luar biasa. Mengapa demikian hadirin sekalian? Usut, ternyata patung Isaf dan patung Nailah ini sebenarnya adalah dua orang manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena berzina ya di Ka'bah pada saat itu. Ketika mereka sedang tawaf, mereka berzina. Sehingga Allah menghukum mereka ya dengan menjadikan dua orang ini, Isaf dan Nailah ini, sebagai patung. Ya. Amr bin Luhai karena dia tidak tahu sejarahnya patung Isaf dan patung Nailah, dia ambil dua patung ini hadirin sekalian, kemudian dia taruh di Ka'bah, kemudian dia perintahkan semua orang untuk menyembah. Padahal sebenarnya dua orang ini dikutuk karena mereka berzina. Ya, mereka berzina, ya, dua orang ini saling mencintai ya. Tetapi dalam sejarah disebutkan bahwasanya ya, Isaf ini laki-laki, Nailah perempuan ya. Isaf ini laki-laki, Nailah perempuan. Satu ketika Isaf dia mau melamar Nailah ya, tapi ternyata orang tua dari Nailah, ayahnya Nailah tidak mengizinkan dia untuk menikahi anaknya. Tidak mengizinkan si Isaf untuk menikahi anaknya Nailah. Sehingga ya terjadilah hal tersebut hadirin sekalian ya. Karena suka sama suka
ya, akhirnya mereka pun berzina di depan ya Ka'bah. Sehingga Allah mengutuk dua orang ini menjadi patung, ya satu diletakkan di Bukit Safa oleh penduduk Jurhum dan satunya lagi diletakkan di Bukit Marwah sebagai ya, contoh ya kepada orang-orang kalau ada yang datang ke Ka'bah ya, ke Makkah kemudian mau bermaksiat, maka ingat dua orang ini. Mereka telah dikutuk oleh Allah menjadi patung karena mereka berzina dan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat di kota Makkah. Maka hadirin sekalian, kita perlu berhati-hati ketika telah masuk di ya, negeri yang diberkahi Allah, kota Makkah dan kota Madinah, maka perlu menjaga diri dari maksiat. Karena sudah terjadi bagaimana Allah mengutuk dua orang manusia yang saling mencintai. Ya. Ketika Isa mau melamar Nailah tetapi tidak diizinkan, akhirnya suka sama suka dan tidak diizinkan menikah, akhirnya mereka pun berzina. Nauzubillahi min zalik. Hadirin sekalian, semoga Allah menjauhkan kita daripada perkara-perkara atau keburukan-keburukan yang menghantarkan kepada kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadirin sekalian di antara ya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amr bin Luhai kepada penduduknya. Yang pertama adalah dia ya membawa patung untuk disembah, kemudian dia memerintahkan penduduk Mekah semuanya untuk ahli membuat patung agar bisa dijadikan sebagai usaha ya penghasilan kehidupan mereka ya. Dan kemudian ya menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah untuk meminta meminta apapun yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Hal ini hadirin sekalian, Umar bin Khattab hadirin sekalian, suatu ketika dia berada di zaman kekafirannya, ya, ketika Umar bin Khattab masih dalam kekafirannya hadirin sekalian, beliau pernah menceritakan kepada para sahabatnya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, dia mengatakan, sungguh wahai sahabatku, saya dulu ketika saya dalam keadaan kafir, ya, ketika saya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, ya, pernah suatu ketika saya melakukan perjalanan, ya, perjalanan yang sangat jauh, dan dalam perjalanan itu kata Umar bin Khattab, beliau ya tidak membawa apa-apa, ya, beliau tidak membawa apa-apa. Dalam pertengahan perjalanan beliau membutuhkan makanan, beliau membutuhkan ya air dan lain sebagainya. Ya, dahulu hadirin sekalian, Umar bin Khattab ketika dalam keadaan kafir, kalau dia menginginkan sesuatu, maka dia harus membawa patung dan ya meminta kepada patung tersebut. Umar bin Khattab ketika dia melakukan perjalanan dan dia butuh sesuatu, sementara dia tidak bawa patung, sementara dia tidak bawa patung, sementara patung itu hadirin sekalian adalah wasilah mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya hadirin sekalian, Umar bin Khattab mengatakan pada saat itu dia hanya membawa tas dan dia hanya membawa sepotong kurma. Ya, dia hanya membawa sepotong kurma. Akhirnya hadirin sekalian, Umar bin Khattab ya, karena dia tidak menemukan batu, ya, karena patung itu hadirin sekalian harus dibuat dari batu yang berasal dari kota Makkah. Tidak boleh membuat patung di luar daripada negeri Makkah. Umar bin Khattab pada saat kekafirannya, ya, dia pergi keluar tetapi tidak membawa batu yang ada di negeri Makkah. Akhirnya hadirin sekalian, yang dia bawa dari Makkah adalah hanya tas dan sepotong kurma. Akhirnya hadirin sekalian, dia mengambil sepotong kurma, dia membentuk mata dan dia membentuk hidung pada kurma tersebut. Dia menjadikan ya kurma sebagai tuhannya. Ya, dia menjadikan kurma itu sebagai tuhannya. Ya, jadikan patung untuk meminta. Ketika dia lapar hadirin sekalian, ketika Umar bin Khattab lapar, membutuhkan makanan, akhirnya dia makan kembali tuhannya. Ya, dia makan kembali kurma yang tadinya kurma itu dia harap ya sebagai tempat meminta. Dan ini hadirin sekalian menjadi ya kisah yang membuat ya Umar bin Khattab ya sedikit lucu sebenarnya, karena bagaimana mungkin dia membawa kurma kemudian menjadikan kurmanya sebagai patung, kemudian setelah dia lapar ya patung yang tadinya dia buat dari kurma dan dia anggap sebagai Tuhan, tempat untuk meminta, dalam keadaan lapar dia pun memakan ya kurma tersebut atau Tuhannya tersebut. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya keadaan di masa jahiliyah, ya. Makanya disebut sebagai jahiliyah, itu adalah masa kebodohan. Ya, sangat-sangat dalam keadaan bodoh. Bayangkan hadirin sekalian, patung yang tidak punya kekuatan, patung yang seketika bisa dilempar, bisa dibuang.
Ya, tapi dijadikan sebagai tempat untuk meminta, ya, minta keberkahan dan lain sebagainya.